ayat kursi misalkan atau apa dijadikan pelindung yang kayak kaligrafi itu, belinya jutaan itu. Tempel ini di rumah, tidak ada yang akan mengganggu, rizki kamu akan lancar. Padahal cuman kaligrafi. Tapi begitu diruqyah orang yang punya rumah, keluar semua jinnya. Di sini dari Al-Azhar Ibnu Rashid yang menceritakan bahwa mereka pernah datang suatu ketika, ini suatu permasalahan. Dulu ada sebuah hadis yang maknanya tidak dimengerti oleh para sahabat ketika itu, yang mereka ini dapatkan dari Anas. Riwayatnya mungkin bagi sahabat yang lain ini cukup membingungkan, karena saking bingungnya para sahabat ini, kemudian sahabat yang lain yang setelah dapat hadis dari Anas ini kemudian datanglah ke Hasan Al-Basri yang terkenal dulu itu memang punya kepiawaian dalam menerjemahkan hadis. Maksudnya ini maksud hadis ini yang seperti apa, tafsirnya kalau bahasa kita sekarang itu yang seperti apa. Kadang kan sulit untuk menerjemahkan bahasa-bahasa yang tidak familiar seperti itu. Kalau kita itu, para sahabat ketika itu berhati-hati. Maka di situ Hasan Al-Basri menafsirkan makna hadis kepada mereka, yaitu terkait sebuah kisah, yaitu pada suatu hari Anas itu menceritakan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang isinya Rasulullah bersabda, janganlah kalian meminta penerangan dari api kaum musyrik. Kok malah meminta api penerangan itu gimana? Tapi jaluk teplok, jaluk listrik. Kalau bahasa kita listrik mungkin sekarang ini. Dan janganlah kalian mengukir lafaz Arab dalam khotimah ataupun cap kalian. Tidak boleh mengukir nama Rasul. Lafaz Arabnya tidak boleh. Contohnya di dinding itu mungkin. Mereka kemudian tidak mengerti dari yang dimaksud hadis tersebut. Lalu mereka ini datang kepada Hasan Al-Basri dan bertanya kepadanya atau Hasan Al-Basri bahwa Anas itu pernah menceritakan riwayat hadis tersebut. Kemudian Hasan Al-Basri ini menjawab, yang dimaksud dengan sabda Rasulullah tadi adalah jangan kalian di situ mengukir lafaz Arab ataupun cap pada kalian, ialah lafaz Muhammad SAW. Dan yang dimaksud dengan sabda beliau dengan mengatakan tadi, jangan kalian mengambil penerangan dari api kaum orang-orang musyrik. Jadi lafaz Arab itu yang dimaksud adalah tidak boleh mengukir lafaz Muhammad tadi. Dilarang mengukir dimanapun. Bisa jadi kenapa? Kalau toh kita ukir misalkan, suatu saat kok kita lupa naruhnya di bawah, itu kan jadi lokasinya tidak terhormat seperti itu sebagaimana Al-Quran. Ditakutkannya yang seperti itu. Atau bisa jadi kita berlebihan juga, dijadikan tameng, dijadikan pelindung. Banyak nih yang seperti itu. Ayat kursi misalkan atau apa dijadikan pelindung yang kayak kaligrafi itu, belinya jutaan itu. Tempel ini di rumah, tidak ada yang akan mengganggu, rizki kamu akan lancar. Padahal cuman kaligrafi. Tapi begitu diruqyah orang yang punya rumah, keluar semua jinnya. Faktanya seperti itu, karena yakin pada benda itu tadi. Yaitu yang kadang mendatangkan dia bagi rumah jin, wah ini orangnya sudah yakin, sudah murtad itu. Seperti itu. Sudah musyrik lah bahasanya kan seperti itu. Tidak sadar kan orang-orang yang ternyata banyak menganggap bahwa suatu benda itu mampu menghasilkan manfaat dan mudarat, itu kan tidak terasa ya. Sudah musyrik ya, menjadikan tandingan-tandingan, menjadikan Allah suatu yang sama dengan benda tersebut, punya manfaat ataupun mudarat tadi. Dan di situ yang dimaksud denganlah kalian jangan mengambil penerangan dari api orang-orang musyrik di sini adalah janganlah kalian meminta saran. Tidak boleh kita meminta saran dari orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Tidak boleh kita minta saran. Karena apa? Ya mereka itu akan senantiasa merusak urusan-urusan kita. Kalau ngasih saran itu yang gaul, yang menyesatkan kita, bahasanya seperti itu. Dan di situ hal tersebut juga dibenarkan di dalam pengertian kitab 2 ataupun surah Al-Imran ayat 118 tadi. Orang-orang beriman tidak boleh mengambil teman karib, teman kepercayaan, teman batin, teman curhat
di luar golongannya. Karena biar kita itu kalau ngomong pengen ngungkapin aib itu tidak mudah menyebar. Bisa jadi aib-aib kita mungkin menyebar di tetangga kita ya, jadi orang-orang yang seperti itu, yang tidak pernah ngaji, yang tidak punya ilmunya untuk menjaga aib kita, yang tidak cerita nih ojo cerita karo wong liya jebule wis RT wis ngerti kabeh. Banyak enggak yang didapati seperti kita kalau ngomong di setiap orang, "Mbok ojo cerita karo wong liya. Iki rahasia penting meni." Buat tapi jebule nek ngobrol dengan bakul entek, lha wis do ngerti kabeh. Iya, itu seperti itu. Banyak nggak kejadian seperti itu ya di kampung-kampung. Padahal sudah diwanti-wanti sama orangnya yang cerita. Waduh, dicerita-cerita. Nah, tapi kok bakalan tak RT ngerti kabeh. Itu gimana? Yang salah siapa itu? Ya kadang ya bisa jadi kita sendiri ngambil perkara teman akrab, orang yang tidak bisa dipercaya tadi. Gampangannya nyeritake aib-aib kita mudah sekali. Sampai nyebar RT itu tahu. Padahal cerita awal ojo diceritake. Kok kita dolan kok ngerti kabeh. Kaget kan kita, waduh sopo iki pelaku ya tapi yang dipercaya gitu. Kadang kita tidak pernah merasa seperti itu. Padahal ceritanya cuma satu orang misalnya. Itu.